Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadol dari Institut Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar. NIM 21482501101062. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Andes Hisham Ahyani MH selaku pengampu mata kuliah ilmu kalam. Dengan bimbingan beliau, saya bisa belajar sampai titik ini, dan dalam hal ini saya akan belajar menguraikan tentang madhab al-Maturidiyah. Pertama, pengertian madhab al-Maturidiyah. Madhab Maturidiyah adalah salah satu madhab dalam ilmu kalam yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi. Beliau wafat tahun 944 Masehi di Samarkand. Aliran ini merupakan reaksi terhadap berbagai pemikiran yang berkembang pada masa itu, seperti Mu'tazilah dan Khawarij. Madhab ini terkenal dengan pendekatan rasional yang memadukan wahyu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dengan akal dalam memahami ajaran agama. Madhab al-Maturidiyah menjadi landasan utama bagi teologi, khususnya bagi banyak kalangan Sunni, terutama di kalangan pengikut madhab Hanafi. Ciri utama ajaran madhab al-Maturidiyah: yang pertama, keseimbangan antara akal dan wahyu. Madhab ini mengajarkan bahwa akal memiliki peran dalam memahami wahyu, namun wahyu tetap menjadi sumber utama pengetahuan teologis. Kedua, tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Al-Maturidiyah menekankan pada keyakinan bahwa Tuhan adalah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan manusia harus menerima sifat-sifat Tuhan tanpa banyak dipertanyakan oleh akal. Ketiga, keadilan Tuhan. Madhab al-Maturidiyah berkeyakinan bahwa segala yang terjadi di dunia adalah hasil dari kehendak Tuhan yang adil, meskipun terkadang manusia tidak dapat memahami seluruh hikmah yang terjadi. Keempat, takdir dan kebebasan manusia. Madhab ini menerima takdir, qadha dan qadar yang ditentukan oleh Allah, namun juga mengakui bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih perbuatan mereka. Pokok-pokok pemikiran madhab al-Maturidiyah. Yang pertama yaitu tauhid, keesaan Allah. Madhab al-Maturidiyah menekankan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Konsep tauhid ini merupakan landasan teologi yang mengajarkan bahwa sifat Tuhan tidak dapat disamakan dengan ciptaannya. Kedua, keadilan Tuhan. Al-Maturidiyah berpendapat bahwa Tuhan tidak akan pernah berbuat zalim, walaupun terkadang manusia merasa bahwa takdir yang diberikannya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Keadilan Tuhan diukur dari hikmahnya yang sempurna.
Takdir dan kebebasan manusia. Madhab Al-Maturidiyah mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, tetapi manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan mereka. Tanggung jawab moral tetap pada individu meskipun takdir sudah digariskan. Nabi dan wahyu. Wahyu adalah sumber kebenaran yang tidak boleh diragukan dalam ajaran Al-Maturidiyah. Nabi adalah utusan Tuhan yang menyampaikan wahyu yang mutlak dan harus diterima tanpa pertanyaan. Dalil Al-Quran Al-Ahzab. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang pun di antara laki-laki kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Perbandingan madhab Al-Maturidiyah dengan madhab Asy'ariyah. Meskipun madhab Maturidiyah dan Asy'ariyah memiliki banyak kesamaan dalam hal akidah Sunni, terdapat beberapa perbedaan mendasar, yaitu akal dan wahyu. Kedua, takdir dan kebebasan. Dalam hal akal dan wahyu, Maturidiyah lebih menekankan peran akal dalam memahami wahyu, sedangkan Asy'ariyah lebih banyak mengandalkan teks wahyu tanpa intervensi akal yang terlalu besar. Takdir dan kebebasan. Al-Maturidiyah mengajarkan bahwa takdir sudah ditentukan oleh Allah, tetapi manusia masih memiliki kebebasan memilih. Sementara itu Asy'ariyah lebih menekankan bahwa segala sesuatu adalah kehendak mutlak Tuhan, meskipun manusia tetap diberi tanggung jawab moral. Pengaruh madhab Al-Maturidiyah dalam pemikiran Islam. Madhab Al-Maturidiyah memiliki pengaruh yang besar, terutama di dunia Sunni dan kalangan Muslim madhab Hanafi. Pemikiran teologis yang rasional dari Al-Maturidiyah telah membentuk dasar dari banyak ajaran Islam yang mengutamakan keseimbangan antara akal dan wahyu. Di zaman kontemporer ini, ajaran Al-Maturidiyah juga terus menjadi referensi dalam menghadapi isu-isu teologis modern. Demikian artikel yang bisa saya susun, semoga bermanfaat bagi saya, umumnya bagi para pecinta pembaca. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah sabar membimbing kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.